kalau di segini aja sakit banget, cuma ditutup gini aja udah sakit banget, sakit banget. Tapi kalau yang ini enggak, dia biasa aja. Nah ini salah satunya. Nah termasuk kalau salah satu ngecek narkoba sudah bersih apa enggak, pijit ininya Pak Haji. Terus ininya pakai pulpen apa. Kalau dia misalkan langsung grup gitu, nah itu berarti posisinya detoksifikasi di tubuhnya sudah selesai. Sudah selesai. Karena kalau memang masih ada nafzanya, tidak akan sakit. Bahkan jangankan begitu ditusuk pakai jarum aja diam aja Pak. Makanya orang kan di dalam kedokteran kalau misalkan akan dilakukan anestesi kan pakai obat kan, ya, pakai morfin, pakai segala macam, bahkan pakai kebal ya, betul, supaya sarafnya mati, ditidurkan dulu gitu, sehingga kadarnya turun, nanti dia baru sakit lagi. Oke, sekali lagi diulangi, andai kata zat nafza itu masih banyak, maka tidak akan terasa sakit. Ketika orang baru datang lalu diperiksa, ditotoklah katakan ininya, lalu merasa sakit, artinya nafzanya udah hilang, zatnya udah hilang. Nah di dalam sini juga bukan cuma nafsa, tapi juga pengendalian emosinya. Jadi kalau pengendalian emosinya gagal, kalau dalam psikologi sebutnya kegagalan pengendalian emosi, ini akan kebalik-balik. Kegagalan pengendalian emosi. Misalkan ada orang bercanda, jadi emosi harusnya ketawa, ya. Gitu. Ada orang yang sedang misalkan harusnya kita marah, dia malah diam saja. Nah itu artinya kegagalan pengendalian emosi. Saya jitak kepalanya, lah harusnya dia emosi, malah nah itu berarti dia kegagalan, berarti dia punya masalah dengan dirinya. Dia punya masalah dengan dirinya. Tidak ada faktor penyebab apapun, dia bisa bereaksi, bisa suka, bisa tidak, bisa marah, bisa sedih. Nah, artinya kegagalan. Nah orang narkoba selalu kebalik-balik. Makanya nggak ada sebab, wah senggol bacok gitu loh Pak. Kenapa? Karena emosinya yang didasarkan di saraf itu ngecek yang ada di otak. Saya ngeceknya cukup dengan di tangan dan di kaki, jari manis dan jari manisnya kaki. Apa ya kalau di kaki namanya? Baik, sebelahnya kelingking. Ya, di jari manis ya. Dapat ilmu. Lebih-lebih kalau anak masih muda barangkali seperti ini, di samping sakit, tambah lagi penyakitnya sakit hati, lebih parah nggak? Barangkali disertai dengan sakit hati, dengan putus cinta, lebih sakit lagi nggak? Beda lagi. Nggak nyambung. Kalau sakit hati mah sakitnya di sini loh. Oke, cair semuanya ya. Jangan terlalu serius. Ini kayak tadi saya lebih ngecek, kan diinformasikan ke kami bahwa bapak ini mengalami Alzheimer. Alzheimer itu demensia Alzheimer. Arti Alzheimer itu adalah ketidakberfungsian otak sehingga dia mengalami kelupaan. Ya, bukan lupa, tapi kelupaan. Kalau beda dengan lupa. Kalau kelupaan itu dia bisa, tapi dia tidak punya kemampuan. Dia bisa mengingat, tapi nggak punya kemampuan otaknya. Itu dengan Alzheimer. Kalau lupa kan gini, lupa itu karena perilaku kita yang tidak pernah diingat. Datang ke sini, tiba-tiba handphone saya beli. Kemudian saya pergi. Saya lupa, itu namanya lupa. Kalau kelupaan, udah saya ingat-ingat. Disimpan di sini, Pak Haji. Nanti kalau saya pulang, ini handphone saya segala macam. Tapi pas begitu saya pulang sama Pak Haji, Pak ini handphonenya. Saya bilang enggak, saya nggak simpan. Itu namanya kelupaan. Antara lupa dan kelupaan. Karena diingatnya juga nggak bisa, karena tidak punya kemampuan. Malah jadi bingung. Ini yang emang handphone siapa? Nah, bapak ini tadi identifikasinya tidak mengalami Alzheimer dementia, nggak mengalami. Tapi bapak ini mengalami gangguan yang dimaksud dengan kerusakan otak di sebelah belakang, gitu. Otak sebelah belakang sehingga dia punya, kalau bahasa Pak Haji, dia punya makhluk yang lain kalau ngobrol. Kalau di dalam psikologi disebutnya mengalami delusi dan halusinasi. Ngecek dia benar apa salah gampang, belum apa-apa saya salaman langsung sifat dasar manusianya muncul, disebut dengan basic primitive brainnya muncul, apa melindungi dirinya langsung. Saya nggak melakukan apa-apa, selesai bagi saya Pak. Berarti dia melakukan. Berarti melakukan. Kalau nggak melakukan kenapa harus ketakutan?
Belum ditanya udah ngobrol. Iya kan, kita nggak ngomongin sama sekali dari tadi, nggak ngomongin itu. Oke. Jadi di dalam otak itu ada disebut dengan basic primitive brain, 3 macam. Dia mau gila kayak mau apa kayak itu tidak bisa. Berarti melakukan jawaban tadi ya. Berarti dia melakukan. Apakah dia ingat? Iya, dia ingat. Tapi susah untuk melontarkan. Susah melontarkan. Matanya nggak bisa. Dia matanya saya tatap matanya nggak mau. Matanya lihatnya kemana aja. Oke. Berbicara dohir, saksinya ada memang. Menurut laporan. Saksi apa yang Saksi ketika melakukan pencabulan. Kalau untuk kesusilaan itu secara langsung itu nggak mungkin Pak Haji, ada saksi yang melihat. Oh iya betul. Iya kan. Betul. Betul. Kemudian kalau dari korban, saya sendiri sudah periksa. Oh udah periksa. Ya, dia mengalami seperti itu. Dia mengalami seperti itu. Bahkan saya mempergunakan metode yang disebut dengan hipnosis. Hipnosis itu artinya pikiran bawah sadar yang ngomong. Betul. Bahkan hipnosis itu kan bisa ngecek bayi di dalam kandungan ngalamin apa. Padahal secara akliat itu nggak bisa dicek. Pak Haji nggak akan ingat ketika saya tanya, Pak Haji apa yang terjadi ketika Pak Haji usia 2 tahun. Nggak akan bisa karena ada disebut dengan golden age. Ada dengan masa keemasan usia 5 tahun ke bawah. Sebelum 5 tahun apapun yang terjadi itu tidak ingat. Setelah 5 tahun baru kita ingat sesuatu. Tapi kalau masa kecilnya ingat, itu berarti mengalami traumatis, inner child. Kalau ingat sesuatu, berarti sesuatu hal yang luar biasa sampai dia ingat. Karena Tuhan Allah menciptakan sebelum usia 5 tahun tidak punya kemampuan untuk mengingat. Tetapi pikiran bawah sadar bisa mengingat. Yang nggak ingat adalah pikiran sadar. Yang tidak bisa mengingat, yang tetap ada bisa kita panggil adalah alam bawah sadar. Sekarang prakteknya begini. Mohon maaf, Pak Haji sekarang usia berapa tahun? 62, alhamdulillah. Pak Haji, dulu Pak Haji pesantren pertama kali di mana? Di Banjarsari. Di Banjarsari. Usia berapa tahun Pak Haji? Dia masuk SMP. Kurang lebih usia Pak Haji sekitar 12 tahun ya? Iya. 12 tahun. Ada peristiwa yang menyenangkan di pesantren pada saat itu 12 tahun? Tentu ada. Pak Haji barusan saya cuma ngomong begitu, senyum-senyum. Meskipun tidak dijawab. Itu namanya saya sedang mengecek pikiran bawah sadar Pak Haji. Karena pikiran bawah sadar Pak Haji statusnya adalah suasana hati. Kalau suasana itu meskipun zaman dulu itu bisa diingat dalam hitungan detik. Ketika saya tanya, apa yang terjadi pada saat Pak Haji lulus SD, Pak Haji langsung ingat. Gitu. Tapi kalau 40 Pak Haji, mohon maaf, 40 dibagi 28 berapa Pak Haji? Susah Pak Haji ya? Nah itu artinya pikiran sadar. Karena pikiran sadar itu sifatnya teoritis, sifatnya analitis, sifatnya akademis, sifatnya sesuatu yang harus dipikirkan, disebut dengan kognitif. Gitu. Teorinya Charles Darwin gimana Pak Haji? Pokok. Tapi ketika saya tanya, apa yang Pak Haji rasakan waktu pas guru biologi menerangkan teori Darwin? Itu bisa ingat. Apa yang saya sampaikan? Suasana guru, kata Pak Haji itu. Makanya manusia, misalkan Pak Haji dapat informasi dari orang tuanya, manusia oleh Charles Darwin disebutkan berasal dari monyet. Nah, artinya tidak menerima bahwa manusia dari monyet. Nah, ketika guru menerangkan Charles Darwin, maka yang diingat oleh Pak Haji adalah kekesalannya. Orang kayak ini kok dianggap teorinya. Nah, gitu. Jadi yang saya hadirkan suasananya. Nah, kalau suasana bisa ditarik Pak Haji. Kapanpun bisa ditarik dengan cara hipnosis. Si korban saya lakukan dengan cara hipnosis. Pikiran bawah sadarnya yang ngomong bukan pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar. Nah, sehingga dia nyerocos Pak Haji. Dia nyerocos. Kebetulan pilihan saya di forensik. Jadi klinis forensik ngecek pikiran bawah sadarnya. Gitu. Jadi jangankan nanti ya di alam sana gitu. Nah, dengan ilmu pengetahuan kita bisa ngecek orang itu berbuat salah apa enggak gitu. Bukan masalah salah apa tidaknya, tetapi dia pernah mengalami apa.
Pak Haji akan selalu ingat ketika lewat Banjar, lewat Pangandaran, Pak Haji sambil nyetir, anak istri kemarin lo dulu, Pak dulu, Pak Haji dulu waktu pas di sini dulu ini banyak bocor. Itu ingat suasananya Pak Haji, bukan pikirannya, bukan ingatannya, tapi suasananya. Itulah disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, orang ini barusan yang saya sentuh adalah pikiran bawah sadarnya. Makanya belum apa-apa, dia sudah, saya tidak melakukan, karena saya sudah afirmasi. Bahasa afirmasi itu menyampaikan tanpa harus ditanyakan. Pak Haji ketika tidak suka dengan saya, meskipun Pak Hajinya senyum-senyum, energinya kerasa sama orang lain. Demikian pula kalau Pak Haji suka sama saya, kerasa juga energinya. Nah, saya afirmasi, lagi ngecek bener nggak kamu itu melakukan. Maka afirmasinya, saya tidak melakukan. Kalau bahasa psikologinya, kenapa harus ditolak? Kan belum ditanya. Gitu Pak Haji. Biarkan aja suruhnya. Biarin aja. Maka saya bilang gitu Pak Haji. Ini metode yang sering kali saya pakai. Gitu. Kayak saya kayak kemarin saya diminta oleh pihak kepolisian. Apakah orang ini melakukan tindakan menghasut orang lain untuk membenci segala macam? Beritanya begitu, informasi dari polisi. Oke, saya pegang. Maka ketika ketemu dengan orangnya, maka yang saya tanyakan adalah apa yang Bapak akan lakukan, yang Bapak lakukan yang dari kemarin sudah direncanakan tapi belum tercapai, meskipun perilaku itu ditolak oleh banyak orang, tapi Bapak yakin benar, wah nyocos lah dia. Indonesia tuh harusnya Pak, ajasnya Islam, pakai hukum Allah, selesai Pak bagi saya. Oh, selesai. Dia ngomong nyerocos, ya udah saya tinggal main handphone aja. Wah, dia kan menyampaikan ide-idenya. Tapi kalau saya tanya, kenapa menentang pemerintah? Nggak akan ngomong. Gitu. Saya misalkan sepatu saya, kayak saya dulu ingat di rumah, ibu saya dapat oleh-oleh dari saya. Oleh-olehnya tuh sandal dari Lombok, dibikin dari kain lanjutan. Ya, kain lanjutan itu kan warnanya etnis Pak Haji, agak kotor-kotor dikit dari karanggoni gitu Pak Haji ya. Kemudian sama pembantu rumah itu dicuci, dianggapnya kotor. Padahal aslinya begitu kan. Ibu saya marah. Nah, ketika marah, siapa yang nyuci? Kan gak ada yang ngaku. Ya udah, ibu saya masuk, terus saya tanya sama mbaknya, siapa ya yang nyuci ini baju, sendal gitu, bersih banget gitu, terima kasih. Jadi kata bersih yang jadi pancing gitu ya. Ya, bersih banget gitu. Alhamdulillah, sebetulnya tadi ibu itu gitu, mau ngasih hadiah, cuman caranya bikin shock, nggak ada yang ngaku. Padahal itu tuh terima kasih karena nyucinya bersih banget. Langsung banyak ngomong, saya Pak, Mas saya Mas yang nyucinya, iya Mas sama saya cuci sampai bersih. Alhamdulillah kalau ibu sepuhnya mau, suka. Terus saya juga tidak mau dia dirinya itu dipersalahkan karena niatannya baik. Ya kan? Jadi ini miss aja kan? Maka yang saya ketemukan sama ibu, niatnya baik Bu, cuman karena dia tuh ART, dia ngerti mode, maafin aja udah ya, niatnya bagus. Gitu. Jadi saya pertemukan, akhirnya kan selesai. Setelah masalah barang, besok tadi kelompok saya beli lagi gampang. Jadi nggak cukup dengan marah gitu. Jadi jangan selesai dengan marah karena ada informasi yang timpang. Ibu saya marah karena ini tidak, kamu nggak tahu, jadi bersih. Sementara si pembantunya melakukan hal yang baik, kan sama-sama punya niat baik. Nah kayak gitu tadi. Nah afirmasinya seperti itu. Saya dari tadi diam, saya pandang dia, saya afirmasi lagi. Cara mengafirmasi cukup dengan bahasa hati. Ya, bahasa hati. Jadi Pak Haji misalkan belum apa-apa, ketika Pak Haji berceramah, maka jiwa kita harus kena dulu sama semua orang. Maka pandangi, maka Pak Haji di dalam hati sampai kepada Allah, ya Allah, semoga ilmu saya udah selesai kan. Akhirnya orang menerimanya dengan kebaikan. Tapi beda ketika Pak Haji
Orang pintar mandiri pada saya. Beda Pak Haji, orang nerimanya beda. Itu bahasa afirmasi namanya Pak Haji. Nah, tadi saya melakukan afirmasi kepada Pak Samsu itu begitu. Kamu udah nggak melakukan? Udah selesai begitu. Meskipun saya ngambil cepet ya kan lama juga gitu ya, kalau capek deh gitu Pak Haji. Ambil jalan cepet Pak Haji. Itu Pak Haji, saya lagi ngecek aja. Jadi terima kasih dari Pak Haji, dapat ilmu banyak, alhamdulillah kita sharing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan Bapak dapat ilmu, saya cukup luar biasa dapat ilmu dari Bapak. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dan membuahkan keberkahan dunia dan akhirat, baik bagi Bapak, keluarga, bagi Abi dan bagi umat ya. Baik, seluruh alam itulah. Ilmu bagi saya gini, ada orang yang mau ngurusin orang lain. Ini itu Pak Haji. Kan Pak Haji kasarnya kalaupun dapat sesuatu juga nggak seberapa lah, karena banyak orang-orang kita yang menganiaya orang lain. Pak Haji kan nerima di sini, yang asalnya dianggap sampah oleh masyarakat, Pak Haji nerima gitu. Kan itu nggak, ya itu yang ilmu dapatnya itu Pak Haji yang paling besar. Saya bermalu kayak gitu, iya. Gitu Pak Haji. Makasih banyak. Sebentar asesmennya, tapi disiplin saya, ilmu saya cukup untuk mengecek. Sehingga kan nanti jadi bahan pertimbangan kepada pihak penegak hukum. Iya, melakukan hanya karena memang ini. Nah, saya akan masuk di wilayah masalah kejiwaannya. Nah, kejiwaannya dia mengalami, betul dia mengalami gangguan jiwa, betul. Tapi gangguan jiwanya bukan tidak menggugurkan dia ketika melakukan tindakan yang salah. Dia ngalami gangguan jiwa, betul. Alami itu namanya skizofrenia. Kalau bahasanya ngalami dia delusi dan halusinasi. Kalau delusi adalah sesuatu hal yang bayangan, kalau halusinasi sesuatu yang terdengar. Makanya ada orang ngomong, saya itu diperintahkan, itu sebetulnya sedang mengalami halusinasi, dan itu karena terjadi kerusakan otak. Makanya kalau bahasa Pak Haji, iya ada gangguan jiwa tapi nggak tahu apa namanya gitu. Pak Haji mah nggak tahu namanya, kalau saya tahu namanya. Oke, itu Pak Haji. Aduh, alhamdulillah dapat ilmu yang banyak dan ya Allah singkat ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan sering-sering kesininya banyak. Jadi saya punya ada saudara baru sekarang. Sering kesini, saya masih butuh ilmu ya, butuh ilmu bagaimana nanti diadopsi atau gimana bisa tukar. Kalau istilah Abi kan benar, apa yang ditanamkan itu adalah kolbun salim, kolbun marid, dan kolbun mayit. Itu yang disentuhkan hatinya, yang apa yang disampaikan tadi kupasan terakhir, bagaimana supaya hatinya tersentuh. Lalu diri kita ada posisi di mana? Ada di hati yang selamat, kolbun salim, atau hati yang sakit, kolbun marid. Apalagi hati yang mati, kolbun mayit. Ngeri sekali. Nyambung ya Pak ya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dosennya karena kita tuh running